Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nazwa Salsa Beranda Putri dari NIM 1332402. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu studi kasus, yaitu saya mempitching studi kasus yang kedua, yaitu app cerdas tapi bodoh. Studi kasus ini menjelaskan mengenai sebuah edtech bernama ThinkAs yang meluncurkan aplikasi edukasi berbasis AI untuk remaja usia 13-18. Awalnya aplikasi ini viral, terus diunduh lebih dari 500.000 kali dalam 1 bulan. Namun, 2 bulan kemudian, angka penggunaan ini langsung anjlok turun 70%. Dikarenakan beberapa merasa kalau misalnya aplikasi ini membuat ngakak tapi malah makin bingung, atau serasa seperti ngobrol dengan teman yang mager, bukan dengan mentor atau pengajar. Nah, manajemen ini panik lalu mengalami dilema. Lalu untuk CEO-nya sendiri meminta tim desain produk dan tim edukasi untuk duduk bersama, memetakan ulang masalah dan memahami benar kebutuhan pengguna dan menyusun pendekatan solusi baru. Lalu, menggunakan design thinking, kita bisa menentukan solusi dan masalah sebenarnya apa yang dialami. Yang pertama, yaitu dengan mengidentifikasi masalah. Masalah utama ini yaitu penurunan drastis pengguna aktif seharian, yaitu berkurang 70% dalam 2 bulan. Untuk gejalanya sendiri yaitu aplikasi dianggap lucu dan menghibur, namun kurang membantu untuk memahami materi penggunanya. Lalu dampaknya yaitu kehilangan user dan engagement pada jangka panjang, dan potensi kehilangan reputasi sebagai platform edukasi dan hanya sebagai platform entertaining. Lalu untuk tantangannya sendiri, yaitu dengan menjaga bahasa dan format yang cocok untuk Gen Z sambil meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua yaitu kita dapat mencari root cause-nya setelah mengetahui masalah utamanya. Berdasarkan keluhan penggunaan dan data, kemungkinan penyebabnya yaitu yang pertama, kualitas materi edukasi yang kurang terstruktur dikarenakan lebih banyak aspek yang entertaining dibandingkan aspek yang edukatif karena pembelajarannya terasa random dan tidak fokus pada komponen inti. Yang kedua yaitu AI mentornya sendiri itu terlalu fokus pada hiburan, sama seperti yang pertama, yaitu gaya bahasa yang gaul dan meme yang mendominasi atau dengan media entertaining yang lebih mendominasi sehingga pesan pendidikannya kabur dan orang lebih fokus dengan merasa terhibur dibandingkan merasa teredukasi sehingga apa yang dimasukkan malah hilang segitunya. Lalu yang kedua yaitu tidak ada atau kurangnya validasi materi oleh ahli. Materi yang tidak diuji efektivitasnya dari ahli, baik dari dosen, guru, atau bahkan yang lebih tahu, itu bisa tidak efektif dalam meningkatkan pemahaman usernya. Lalu yang terakhir, itu bisa saja engagement jangka pendeknya tinggi, tetapi retentionnya rendah, yaitu karena aplikasinya viral, makanya banyak yang mengunggah. Namun, karena merasa kurang manfaat dari sisi akademiknya, beberapa user malah pindah atau tidak menggunakan aplikasi ini lagi. Lalu yang ketiga, kita bisa melakukan runtut analisis. Runtut analisis ini bisa dengan 3 cara, yaitu 5 ways, fishbone diagram, dan golden circle. Untuk yang pertama, melalui 5 ways. Mungkin dari 5 ways itu, yang pertama, mengapa pengguna aktif harian turun? Yang pertama yaitu karena mereka merasa aplikasi tidak benar-benar membantu belajar. Yang kedua, kenapa aplikasi tidak membantu belajar? Yang itu karena diberikan kurang terstruktur atau bercampur dengan konten entertainment yang terlalu berlebihan. Yang ketiga, kenapa konten entertainmentnya berlebihan? Yaitu mungkin karena AI mentor diprogram untuk selalu fun, agar relevan atau entertaining ke Gen Z. Lalu kenapa fokus
fun lebih besar dibandingkan edukasi, yaitu mungkin tim produk mengutamakan virality and engagement dari awal pembelajaran dibandingkan pembelajaran yang mendalam. Lalu, kenapa itu jadi prioritas? Mungkin target awalnya adalah growth cepat, bukan quality-based learning retention. Lalu kita bisa melakukan fishbone diagram, yaitu people, tim edukasi dan tim kreatif tidak sinkron karena visinya berbeda. Yang satu mementingkan entertainment, yang satu mementingkan edukasi. Lalu yang kedua, method. Tidak ada framework pembelajaran atau kurikulum yang jelas, atau bahkan pencapaian yang jelas. Lalu untuk teknologinya, yaitu AI Mentor, belum dilatih untuk membalance fun dan edukasi. Lalu yang keempat, konten, yaitu meme dan video pendek yang tidak dioptimalkan untuk konsep retention. Jadi, lebih fokus kepada engagement singkat. Lalu untuk marketnya, yaitu target Gen Z yang mudah bosan jika tidak ada progres nyata. Lalu yang keenam, yaitu framework pembelajaran modular, yaitu menyusun Untuk solusinya sendiri, salah satunya yaitu bisa melakukan. Lalu selanjutnya bisa dilakukan yang keempat, yaitu pencarian solusi. Untuk solusinya sendiri itu, yang pertama bisa melakukan framework pembelajaran modular dengan membangun kurikulum, jalur belajar yang bertingkat dan sesuai topik atau level, baik dari SMP, SD, SMA, kuliah, dan seterusnya. Lalu yang kedua yaitu dual mode, yaitu memiliki fokus antara fun mode dan focus mode. Yaitu fun mode sendiri itu lebih ke entertaining atau sekilas kayak, oh aku ingin mendapatkan informasi ini, sehingga lebih fokus ke bahasa gaul dan meme. Lalu untuk focus mode sendiri itu lebih serius dan terstruktur dengan sistem entertainment yang lebih dikurangi, namun lebih fokus kepada bobot edukasinya. Lalu yang ketiga yaitu memvalidasi konten atau materi edukasi kepada yang ahli, yaitu kolaborasi baik dengan guru, STEM educator, or dosen. Lalu yang terakhir itu bisa juga menggunakan feedback loop, feedback cepat, yaitu dengan di bawah pertanyaannya atau setelah edukasi itu selesai bisa ada opsi untuk tombol feedback, yaitu paham atau tidak paham pada setiap materi, agar AI-nya dapat menyesuaikan gaya dengan penggunanya. Baik, sekian pitching dari saya, Najwa Salsa Belerenda Putri. Sekian dan terima kasih.